Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari memuji Tuhan melalui firman-Nya. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami puji Engkau Tuhan dan kami sembah di tempat yang maha kudus karena Engkau masih berkarya di dalam hidup kami yang memperkenankan kami pada pagi hari ini di dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami biarlah Tuhan yang bekerja melalui firman-Mu untuk membukakan hati dan pikiran kami supaya kami bersandar hanya di dalam kuasa kasih-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita sekaligus menjadi penuntun kehidupan kita dalam satu hari ini tertulis di dalam Wahyu pasal 15 ayat 4. Saya akan bacakan untuk kita. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, benarkah jika banyak orang mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah pertanyaan yang kita selalu tidak dapat mengerti dan menjawabnya? Sekalipun kita terlibat langsung dalam kehidupan itu, namun kita sendiri tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang benar akan menghasilkan jawaban yang benar. Itulah kehidupan ini. Jika Anda bertanya dengan kehidupan Anda beberapa waktu yang akan datang, maka ketika Anda mempertanyakan kehidupan Anda, siapakah yang dapat menjawab hal itu? Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, di samping hidup ini sebuah pertanyaan, ada juga orang mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah misteri. Apakah pertanyaan dengan misteri itu sama artinya atau tidak? Yang pasti ketika orang mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah misteri, itu berarti bahwa orang tidak tahu juga apa yang akan terjadi bagi dia. Sebenarnya kedua hal ini tidak perlu kita takuti. Dan kedua hal ini tidak perlu kita bingung untuk memberikan jawabannya. Namun justru kebingungan kita, ketakutan kita, itulah menunjukkan bahwa kita sendirilah yang membuat hidup ini sebagai sebuah pertanyaan yang tidak terjawab dan sebuah misteri yang mengherankan. Jika kita sebagai orang yang percaya, yang selalu rindu akan membaca firman Tuhan, Tuhan telah menyatakan itu semuanya di dalam firman-Nya tentang kehidupan kita. Bahwa segala sesuatunya itu punya waktu, punya masa. Namun waktu dan masa itu kita tidak bisa memastikan dan menentukan. Itulah sebabnya jika kita sebagai orang yang percaya tidak perlu takut, tidak perlu bingung, tidak perlu bimbang. Hanya kita selalu mempersiapkan waktu kita. Waktu bagaimana kita menghadapi akan rencana Tuhan itu sendiri. Demikian juga dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan bukan hanya sekedar membaca suatu pertanyaan, tapi nats ini merupakan nyanyian kemenangan bagi umatnya. Tentu tidak salah, setiap manusia punya pertanyaan dengan hidupnya. Tetapi di balik pertanyaan itu, apakah dan siapakah kita itu? Dengan sebuah pertanyaan itu, apakah kita merupakan umat Tuhan yang memenangkan hidup ini?
Karena itu pertanyaan firman Tuhan pada kita pagi ini bukan hanya tertuju siapakah Tuhan itu, namun yang paling utama adalah siapakah umat Tuhan itu. Kalau Tuhan tidak perlu dipertanyakan siapa dia, tetapi yang kita pertanyakan adalah diri kita sendiri, diri kita semua, tentang apa dan bagaimana rencana Tuhan itu. Firman Tuhan pada pagi ini menerangkan bahwa umat Tuhan itu bukan hanya sekedar identitas dan panggilan semata-mata bagi orang yang percaya, tetapi orang percaya itu lebih ditekankan kepada orang yang setia dan takut kepada Tuhan. Tidak hanya setia, tetapi takut akan Tuhan. Bagi orang yang percaya, takut akan Tuhan atau akan Allah adalah takut kepada penghakiman. Itu yang kita lihat. Bagi orang yang tidak percaya, takut akan Allah, takut akan Tuhan adalah takut kepada penghakiman Allah dan kematian yang kekal, yang merupakan pemisahan untuk selama-lamanya dari Allah. Tetapi bagi orang percaya, takut akan Tuhan lebih mengenai suatu atau yang sama sekali berbeda. Rasa takut dari orang-orang percaya adalah rasa hormat kepada Allah. Rasa hormat dan takjub inilah arti dari takut akan Tuhan bagi orang-orang Kristen. Inilah faktor yang memotivasi kita untuk selalu berserah pada Sang Pencipta. Seperti apa yang ditekankan dalam firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Coba kita bayangkan, di sana kita bisa menekankan siapakah orang yang tidak percaya dan siapakah orang yang percaya, siapakah atau bagaimanakah pemahaman takut akan Tuhan bagi orang yang tidak percaya dan bagaimana pemahaman orang yang takut akan Tuhan sebagai orang yang percaya. Tentu takut akan Tuhan bagi orang percaya dikatakan tadi adalah menunjukkan rasa hormatnya, menunjukkan ketaatannya kepada pengetahuan yang benar dan melakukan pengetahuan yang benar. Dengan mengembangkan atau dengan rasa takut yang penuh hormat kepada Tuhan, kita tidak akan memiliki kebijaksanaan yang sejati selain daripada kebijaksanaan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, takut akan Tuhan adalah dasar bagi kita untuk mengikuti jalannya. Karena di dalam takut akan Tuhan tadi tercermin dan terdapat rasa kebijaksanaan. Jemaat yang terkasih, kemenangan yang diperoleh oleh orang percaya bukanlah karena kekuatannya, tetapi oleh karena penyertaan Tuhan. Kemenangan yang diperoleh orang percaya bukanlah karena kekuatannya, tetapi oleh karena penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kenapa manusia itu harus menyembah Tuhan? Tapi Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang kudus dan yang benar. Dan siapakah yang layak untuk menyembah Dia? Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena orang-orang yang takut akan Tuhanlah yang memberanikan dan menunjukkan rasa hormat dan ketakutannya kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hidup di dunia ini, namun mereka tidak takut dengan dunia ini. Namun kehidupan mereka di tengah-tengah dunia ini dimulai dari memuliakan nama Tuhan dan sujud menyembahnya, bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatinya, selalu memuji Dia di setiap saat. Itulah yang tercermin bagi orang-orang yang takut akan Tuhan karena rasa hormat dan ketaatannya. Jemaat yang terkasih, di saat kita menyerahkan diri ke dalam tangan pengasihan Tuhan, kita pun akan merasakan kuasa Tuhan. Ingat itu. Di saat kita percaya kepada Tuhan dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, di sanalah kita merasakan bahwa tangan Tuhan itu, tangan pengasihannya bekerja untuk
menyertai dan memberkati kita. Dengan meyakini akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, kita pun mengundang orang lain untuk takut dan hormat kepada kita. Dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita, kita otomatis mengundang orang lain untuk memuliakan Tuhan dan meninggalkan segala dosa-dosanya. Namun Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah yang tetap teguh dalam memuliakan Tuhan? Yaitu orang-orang yang imannya tidak tergoyahkan, dan itulah yang mendapatkan kemenangan. Datanglah, sembah dan pujilah Dia. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami percaya bahwa Tuhan telah memperkenankan kehidupan kami buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui berkat Engkau kuatkan kami, melalui firman-Mu, kami percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kami, tetapi Tuhan memberikan kepada kami kuasa supaya kami takut bukan karena dosa kami, tetapi kami takut, hormat, dan memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu buat segala kehidupan kami, dan kami yakin Tuhan akan bekerja dalam setiap kehidupan jemaat. Tuhan akan berkarya di dalam segala apa yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Berkati kami Tuhan. Berkati juga setiap jemaat-Mu Tuhan yang pada pagi hari ini merindukan kesehatan, merindukan kesembuhan dari setiap penyakit, merindukan pengharapan di mana Tuhan memberikan apa yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam kasih-Mu kami mengharapkan dan kami merindukan berkaryalah Tuhan dalam kehidupan kami untuk memberikan kebenaran, keadilan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu menghilangkan rasa keegoan dari kami. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa buat gereja-Mu, terkhusus buat AKBP yang telah Tuhan berikan, telah Tuhan percayakan di tengah-tengah dunia ini, khususnya di negara kami ini. Biarlah firman-Mu yang berkarya, biarlah firman-Mu yang semakin bertumbuh dalam segala karya pelayanan para hamba-Mu. Berkati HKBP secara umum, terkhususnya Tuhan HKBP Surabaya ini. Berkati pimpinan jemaat-Mu, berkati semua Tuhan program-program pelayanan yang kami lakukan. Dengarlah doa kami ini, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, anugerah Tuhan kita. Kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita melakukan segala aktivitas kita karena Tuhan telah membekali kita dengan firman-Nya. Jangan takut dan jangan gentar akan kekuatan dunia, tetapi bersyukurlah karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Selamat berkarya buat Tuhan. Amin. Horas.